4 ayat yang berkesinambungan ini, jika kalian melakukan kebaikan, maka Allah juga akan melipat gandakan kebaikannya. Barulah di ayat yang 4 ayat ini yang terakhir, ada potongan ayat terakhir, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wallahu rasulullah a'lam bimuradi wa makna. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan rijsun, kotoran-kotoran dari kalian ahlal baiti, wahai ahlul baitnya Nabi, wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Awas, hati-hati, jangan memonopoli ayat, karena banyak orang menggunakan ayat tapi tidak pada tempatnya atau bukan peruntukannya, tidak sesuai substansinya. Ada orang-orang yang menggunakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira sebagai legalitas kemaksiatannya, legalitas perbuatan zalimnya. Ada orang yang seperti itu. Ini merupakan maksiat yang sangat besar. Kenapa? Mendustakan ayat Allah Ta'ala. Kalau mau jujur baca 4 ayat dari sebelumnya, maka akan faham bahwa lafaz innama yuridullah sampai akhir ayat itu tujuannya kepada siapa? Tujuan utamanya adalah kepada istri-istri Nabi. Walaupun mereka istri Nabi, disayang oleh Nabi, dilindungi oleh Nabi, mereka khidmat langsung kepada Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, hidup serumah dengan Nabi, bisa melihat auratnya Nabi, mereka juga boleh memperlihatkan aurat mereka di hadapan sang Nabi. Walaupun demikian, mereka terancam dengan ancaman jika melakukan keburukan, jika melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka double dosanya. Allah juga memberikan motivasi, jika mereka melakukan amal soleh maka double pula pahala kebaikannya. Oleh karenanya, dengan ancaman dan juga dengan motivasi, artinya dengan targhib dan tarhib di ayat-ayat sebelumnya, maka di ayat berikutnya yang ayat yang keempat yang ada kata innama yuridullahu, itu pernyataan Allah. Sesungguhnya dengan ayat-ayat yang sebelumnya berupa targhib dan tarhib, berupa ancaman dan motivasi. Kenapa kok Allah sampai mengancam dan memberikan motivasi kepada istri-istri Nabi, kepada ahlul bait Nabi? Karena Allah berkehendak untuk menghilangkan rijsun, kotoran dari diri kalian wahai ahlul bait Nabi. Berupa apa? Dosa. Dengan cara apa? Allah mengancam, Allah menakut-nakuti ahlul bait Nabi. Jika kalian melakukan dosa, kalian akan double dosanya, azabnya. Bukan dosa lagi, azabnya double. Maka dengan ancaman ini Allah berkehendak supaya ahlul bait Nabi menghindarkan diri mereka daripada dosa dan kezaliman, sehingga mereka akan dibersihkan, mereka akan dikeluarkan dosa-dosanya. Kemudian Allah juga memberikan motivasi, jika mereka ahlul bait Nabi melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan pula pahalanya. Maka ini tujuan Allah supaya ahlul bait Nabi ini menjauh daripada kezaliman kepada diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain, dan mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya apa? Supaya jadi penebus dari dosa-dosa mereka. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Kamu hindari keburukan dan kamu harus berpacu meraih kebaikan, supaya aku bisa menghilangkan kotoran dari diri kalian, yakni berupa dosa, dan aku bisa menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Tujuanku itu mengancam kalian dan memotivasi itu, kata Allah. Gitu maksudnya. Bukan melegalkan maksiat, bukan memperbolehkan ahlul bait Nabi bermaksiat atau bahkan zalim, bahkan mengambil hak orang lain atau menindas orang lain, ya. Bahkan seolah-olah
memperbudak dengan cara perbudakan yang baru. Dengan apa? Doktrin kualat, jualan barokah. Awas, jangan mau dibodohi. Kalian ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian orang yang merdeka. Jangan mau diperbudak dengan cara perbudakan yang baru. Ayo, Anda, bahkan jika kita ini adalah warga keturunan pribumi, harusnya lebih bangga. Karena apa? Karena bangsa kita Nusantara, bangsa yang bermartabat, bangsa kita bangsa yang besar. Bahkan di negeri kita secara sejarah memiliki peradaban kerajaan-kerajaan yang tangguh. Jangan minder. Anda berhadapan dengan orang Arab, jangan minder. Anda berhadapan dengan orang Eropa, jangan minder. Ya. Dulu Eropa, negara-negara yang mereka ancolong-ancolongan ke sana kemari menjajah, bangsa kita bangsa yang besar. Ketika kita tahu kita adalah keturunan pribumi, kita nih memiliki peradaban yang besar, yang hebat. Leluhur kita punya martabat. Leluhur panjenengan itu terhormat. Pertahankan kehormatan leluhur panjenengan. Leluhur kita harus kita pertahankan. Dalam hal ini juga saya ingin mengajak anak keturunan para wali Nusantara, anak keturunan wali Songo, anak keturunan zuriyah ahlul baitnya, dari ahlul bait Nabi, dari kalangan wali-wali yang pertama datang ke Nusantara yang menyebarkan Islam. Antum semua tidak perlu menutup diri lagi. Manuskrip-manuskrip yang kuno itu selayaknya didigitalisasi dan kemudian diterjemahkan dan dibuka saja. Supaya apa? Menjaga marwah leluhur kita. Jaga kehormatan leluhur kita. Jika mereka-mereka yang leluhurnya baru datang di kemudian waktu, bukan sebagai orang yang, mohon maaf, berjasa, bukan sebagai orang yang memiliki kehormatan di negeri kita, mungkin datangnya juga sebagai apa, kemudian sekarang mereka sok-sok lebih mulia dibandingkan antum semua. Hai saudaraku, jangan diam. Satu kata, lawan. Apa? Lesu sekali. Tidak berani. Lawan. Jika ada penistaan agama, perusakan agama seperti tadi, ya kan? Banyak orang cuap-cuap anti penista agama, tapi mereka sendiri menistakan Rasulullah, menistakan agama, menistakan syariat. Di Cihambulu, Pabuaran, Subang, Kampung Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Subang. Ada dari Karawang, tapi saya tidak sebutkan namanya, nanti kasihan. Karena di sini juga, di Cilamaya juga terusir orangnya oleh warga, sudah blacklist. Pergi ke Cihambulu, menikahi putrinya Ustadz Mahpudin. Kemudian melihat kakaknya rada bahenol nerkom, dikawin lagi. Kakak beradik dinikahi dua-duanya, tidak dicerai terlebih dahulu salah satunya. Ya, yang pertama tidak dicerai ataupun meninggal, tidak. Kondisi hidup dan dalam masih pernikahan yang sah, dia nikahi saudari kandungnya. Bingung di sana, termasuk MUI desa, MUI kecamatan bingung, mau menegur, takut kualat. Nelpon, ada warga, ada banser nelpon ke saya. Kemudian di loudspeaker ternyata sudah ngumpul para ulama di sana dan MUI kecamatan. Nanya ke saya, Sidi, ya Sayyid, bagaimana ini ada kejadian
orang mengaku ahlul bait Nabi, mengaku habaib dari Karawang. Untung bukan saya. Bukan saya yang ditelepon, saya yang dimintai pendapat, dimintai fatwa. Dia menikahi putri Ustadz Mahfudin, kemudian kakaknya dinikahi lu juga, ini adik kakak, dua-duanya sekandung, itu dinikahi dua-duanya. Kata saya, yang kedua hukumnya zina, haram. Terus bagaimana? Harus diceraikan. Kalau dia tidak mau dan dia menganggap itu halal bagi ahlul bait Nabi, maka tangkap, proses hukum. Membuat kegaduhan, kekacauan di masyarakat, merusak. Secara syariat tidak boleh. Bahkan andaikan istri yang pertamanya ini diceraikan, tapi dia ingin menikah dengan saudari kandungnya mantan istri ini, jika istrinya ini diceraikan belum habis masa iddahnya, tidak boleh menikah dengan saudari kandungnya si istri sebelum istrinya itu masa iddahnya habis. Karena di masa iddah masih kategorinya istri, bahkan masih bisa rujuk. Di Cibarusah ada orang yang menikahi gadis didikan Kiai Agus Patoni. Setelah diambil madunya, sarinya setelah 3 hari, baru 3 hari kemudian langsung difirak dan dikata-katain dengan perkataan yang buruk. Kamu tidak pantas buat Habib, katanya. Diceraikan begitu saja setelah 3 hari ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini nyata. Di Cikarang, rumah jamaah kita disambangi tengah malam, diloncati pagarnya, digedor-gedor rumahnya. Pembantunya keluar menemui, kemudian ketakutan, panggillah karyawan sang majikan. Majikannya belum datang, ditungguin tengah malam sampai menjelang subuh tiba. Pas majikannya datang, diperes, dimintai duit. Pada saat gak ada uang cash, adanya di ATM, diminta kartu ATM-nya, nomor-nomor PIN-nya dikasihkan. Jamaah saya juga. Ya Allah. Jadi ini merupakan sama dengan penjajahan gaya baru, atau ini adalah warisan dari para penjajah, atau warisan dari antek-antek penjajah seperti itu. Jangan mau seperti itu kan. Jangan mau dijajah kemerdekaan, kebebasan Anda, kehormatan Anda, jangan mau. Ya. Jangan mau. Boleh melawan, lawan, tidak masalah. Ya. Jangan takut kewalat. Yang kewalat orang itu yang justru mengotori dan menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pikir dengan merasa punya nasab ke Rasulullah kemudian merusak syariat, merusak nama baik Rasulullah, kemudian gak kewalat-kewalat. Ya. Jika banyak menemukan kejadian seperti ini dan merenggut hak kehormatan antum, merenggut hak kemerdekaan antum, apa jawabannya? Lawan. Setuju? Setuju? Jangan diam, lawan. Sudah saatnya orang kita-kita ini yang dikatakan warga pribumi, keturunan pribumi, kemudian selalu dikerdilkan, dianggap hina oleh mereka. Anda punya kehormatan, leluhur Anda punya kehormatan. Saatnya jangan diam. Tindakannya apa? Lawan.